Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9. Materinya adalah pengenalan PHP. PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman web untuk web dinamis, di mana PHP ini disisipkan di dalam sintaks HTML sehingga dapat menciptakan teknologi web dinamis seperti aplikasi berbasis web yang saat ini banyak ya. Kemudian PHP ini merupakan bahasa server side untuk pemrograman web yang pada awalnya merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan di browser. PHP dikatakan bahasa server side embed script language, maksudnya adalah sintak-sintak dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server dan dikirim ke komputer klien berupa bahasa HTML. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, memiliki komunitas yang sangat banyak sehingga PHP ini mudah dipelajari. Salah satu bahasa yang multiplatform yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi, baik sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux. Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII, sehingga bahasa PHP ini dapat ditulis dengan berbagai text editor di berbagai sistem operasi. Selain itu masih banyak selain PHP ya, masih banyak pemrograman web dinamis seperti Python, Ruby dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian PHP ini diciptakan oleh Rasmus Leerdorff pada tahun 1995. Saat itu bernama adalah FI atau Form Interpreted. Nah, kemudian ini merupakan server side scripting. PHP ini awalnya merupakan kependekan dari personal homepage atau situs pribadi. Nah, pada tahun 1997 perusahaan Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih baik dan lebih cepat dan dirancang untuk pembuatan website dinamis. Untuk cara kerjanya, metode kerja PHP diawali dengan permintaan sebuah halaman PHP oleh browser. Kemudian berdasarkan URL yang diminta, browser dapat mendapat alamat dari web server dan mengidentifikasi berkas PHP yang dikehendaki. Setelah berkas PHP didapatkan oleh web server, isinya akan segera dikirimkan ke mesin PHP dan mesin PHP inilah yang akan memproses request tersebut. Kemudian hasilnya dikirim kode HTML ke klien gitu ya. Nah, bagi pengguna Windows yang menggunakan SAM sebagai web server lokal agar dapat membuka file PHP di web browser, maka kita harus meletakkan file PHP di dalam folder htdoc. Caranya masuk ke folder XAMPP yang telah disesuaikan, yang telah diinstal ya. Terus kemudian masuk ke dalam file htdoc. Seperti itu. Nah, kalau di Linux Ubuntu, penempatan folder untuk berkas webnya terdapat di /var/ww. Nah, ini adalah cara kerja yang tadi sudah dijelaskan. Jadi klien mengirimkan alamat URL, kemudian diproses oleh web server. Nah, kemudian akan dikembalikan setelah diproses dan diterima hasilnya, akan dikembalikan lagi ke klien dalam bentuk file HTML. Nah, setelah semua sudah siap tadi file PHP-nya, agar dapat dibuka di web browser sebagai uji coba, kita masukkan filenya ke dalam htdoc. Misalkan kita mau bikin namanya adalah hello.php. Setelah itu kita buka web browsernya, baik itu Mozilla, Firefox, Chrome atau apa saja, yang penting bentuknya adalah web browser. Kemudian ketikkan alamat http://
//localhost/hello.php sesuai dengan namanya yang tadi ya. Atau kita bisa menggunakan nomor IP http://127.0.0.1 itu adalah nomor IP untuk localhost, kemudian /hello.php. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan tampak di browser ya. Kemudian ini untuk aturan penulisan dalam setiap pemrograman, itu proses penulisannya akan berbeda-beda ya. Akan ada aturan dasar dalam penulisan kode program. Jadi kalau misalkan saat ini kita sedang menggunakan PHP, nah bahasa pemrogramannya itu harus ditulis dalam ini ya, kurung kecil tanda tanya, kemudian kita masukkan kode pemrogramannya, baru tanda tanya kurung besar, atau seperti ini, bisa kurung kecil tanda tanya PHP dan tanda tanya kurung besar. Ini untuk menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah PHP. Bisa juga menggunakan cara yang ketiga, yaitu script language sama dengan PHP, atau bisa menggunakan yang persentase. Setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma, kecuali kita bisa tidak memberikan tanda titik koma, kecuali dia berada di atas satu baris di atas tak penutup, seperti itu. Jadi itu boleh opsional, boleh menggunakan titik koma, boleh tidak. Kemudian PHP ini adalah bahasa yang case sensitif. Jadi untuk pemberian nama variabel, kostata, fungsi dan lain-lainnya itu sifatnya adalah case sensitif. Jadi ketika kita mendeskripsikan variabelnya dengan menggunakan A kecil, tapi kita melakukan pemanggilannya dengan menggunakan A besar, maka programnya tidak akan bisa dijalankan. Namun program PHP ini tidak case sensitif untuk identifier built-in dari PHP, misalkan seperti echo, kemudian while, itu dia tidak berbeda, jadi dianggapnya adalah sama. Extension filenya adalah .php. Jadi kalau misalkan kalian memberikan penamaan file, jangan lupa mengganti extensionnya menjadi .php. Kemudian tipenya bukan teks tapi all file, gitu ya. Terus tiap akhir perintah diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Dan biasanya program PHP ini diletakkan di dalam script HTML. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PHP, yaitu cara koneksi dan query database yang sederhana, dapat bekerja pada sistem operasi baik Linux, Windows, Mac OS, dan varian Unix lainnya. Kemudian untuk mendapatkan aplikasi PHP ini kita bisa langsung download XAMPP-nya, cari XAMPP yang stable ya. Terus kemudian kita bisa menggunakannya secara gratis. Mudah digunakan karena fitur dan fungsi khusus untuk membuat web dinamis, kemudian security system yang cukup tinggi, waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman web lainnya. Kemudian akses ke sistem database ini lebih fleksibel. Biasanya kalau PHP itu database-nya adalah MySQL. Kemudian kalian bisa langsung download XAMPP-nya. Ini adalah satu paket instalasi Apache, PHP, MySQL, kemudian ada Shitami juga. Ini kita bisa mendownload yang versi untuk PHP 4.5, PHP 4 atau PHP 5. Jadi ini XAMPP ini sifatnya adalah free, ada beberapa fitur
yaitu CGI, Apache, PHP, MySQL, FTP, Mercury Mail, SMTP, PHP MyAdmin, Perl, Webalizer, dan sebagainya. Nah, ini pastikan pada saat kalian melakukan instalasi semua fitur bisa dijalankan. Tandanya fitur bisa dijalankan adalah warnanya menjadi hijau ya. Nah, ini adalah contoh untuk melakukan instalasi SIMPP. Jadi langkah-langkahnya sama seperti yang biasa. Kita langsung klik OK, kemudian next, kemudian ada license ya untuk software. Ini kita lihat saja, kemudian saya setuju seperti itu. Kemudian install. Ini adalah proses instalasinya sampai selesai. Nah, ketika kita mau menjalankan ini, pastikan ini warnanya hijau ya. Ini tinggal diklik start. Ini tergantung yang kita butuhkan apa. Misalkan kalau misalkan kita mau membutuhkan yang oke, jadi pastikan ini diklik ya. Yang kita butuhkan aja Apache misalkan sama MySQL, berarti diklik dua-duanya start. Nanti dia akan berubah warnanya menjadi hijau seperti itu. Berarti kita sudah bisa menggunakannya. Kemudian untuk menjalankannya, untuk mengetahui apakah service SIMPP-nya sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita tadi sudah nyalakan tombolnya Apache dengan MySQL, kemudian diketikkan di browser http localhost. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Tampilannya SIMPP-nya keluar seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk penulisan script PHP, yaitu dengan menggunakan ini ya, tanda tanya seperti itu, atau misalkan tanda tanya terus PHP, atau mungkin menggunakan script language sama dengan PHP. Ini adalah caranya sama untuk mendeklarasikan script PHP yang akan kita buat. Nah, di bawah ini adalah contoh untuk program sederhana menampilkan sebuah string atau kalimat di layar ya. Nama filenya adalah hello.php. Terus kemudian kita ketikkan di dalam notepad seperti ini. Kemudian jangan lupa peletakannya ya. Peletakannya harus di dalam folder htdocs. Jadi folder htdocs itu ada di instalasi SIMPP di mana kita melakukan instalasi. Jadi drive-nya tergantung dari kalian menginstal ya, bisa di C atau bisa di D. Jadi kalau misalkan kalian simpannya standarnya adalah di C, kalian cari di drive C, kemudian cari foldernya adalah SIMPP. Nah, di dalam SIMPP itu ada folder htdocs. Nah, kemudian jangan lupa penamaannya yang menggunakan extensionnya adalah .php, hello.php, dan itunya adalah tipe filenya adalah all file seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengganti tipe filenya. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk mencetak tanggal sekarang ya. Misalkan tanggal sekarang adalah 22 Desember 2007 misalkan seperti itu. Ini kita lihat di sini pemrograman PHP-nya diletakkan di dalam tag body, kemudian dideklarasikan PHP-nya, kemudian menggunakan perintah printf. H4 adalah ukuran di HTML-nya ya, ukurannya adalah H4, kemudian tanggal sekarang. Print S berarti ini adalah mencetak string. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan fungsi untuk memanggil fungsi date, menayangkan tanggal yang ada di sistem seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat penggunaan echo untuk mencetak maupun print untuk mencetak seperti itu ya hasilnya. Kemudian kita lihat di sini script PHP ini disisipkan di antara tag HTML. Script PHP dipergunakan jika isi dari suatu dokumen HTML yang diinginkan dari hasil eksekusi. Selama informasi tidak membutuhkan program, maka script tidak diperlukan. Jadi kita lihat di sini
Ketika filenya ditampilkan melalui view source pada browser, maka yang terbaca adalah hanya hasilnya, sementara isian dari kode PHP-nya itu tidak muncul. Jadi tidak ada script PHP, hasilnya berupa dokumen HTML murni, sehingga script PHP-nya tidak ditampilkan. Kemudian ini adalah non-embedded script, jadi ini murni script PHP. Tag HTML ini merupakan bagian dari script PHP. Contohnya seperti ini, kita lihat ya. Jadi ini adalah murni dari script PHP, fungsinya dalam untuk mencetak. Jadi kalau kita lihat di view source-nya di browser, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi tidak menampilkan informasi, hanya menampilkan perintah cetak. Kemudian variabel, setiap bahasa pemrograman pasti ada variabel. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan data, baik berisi nilai, angka, string maupun karakter. Diawali dengan tanda $, bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter atau underscore. Tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi atau tanda baca, tidak boleh menggunakan nama-nama yang di-reserve oleh PHP. Ini adalah contoh penulisan variabel yang benar ya. Jadi seperti ini tidak ada spasi, terus kemudian ini tidak diawali dengan angka, dan ini diawali dengan underscore, itu boleh. Dan tidak boleh menggunakan if ini. If adalah nama-nama yang telah di-reserve oleh PHP. Jadi untuk contohnya seperti ini. Nama lengkap adalah Sandika Gali, kemudian X2 sama dengan 150. Jadi dia akan mencetak Sandika Gali dengan 150. Terus kemudian ini contoh program untuk menampilkan atau mencetak isi dari variabel. Jadi kita lihat di sini awalnya variabel name di setting adalah seperti ini, kemudian variabel nama, kemudian kita lihat di sini pemanggilannya adalah dengan menggunakan titik $name titik seperti itu, atau bisa pakai menggunakan seperti ini $nama. Jadi tergantung peletakannya ya. Kalau misalkan di dalam tanda kutip itu berarti pakai nama variabelnya, kemudian kalau menggunakan memanggil di luar kutip berarti menggunakan titik spasi $name spasi titik seperti itu. Kemudian ini adalah contoh yang bisa dicoba ya, seperti ini untuk memanggil variabel A, B, dan C. Jadi kita lihat di sini variabel A adalah 3 ya. Variabel A awalnya adalah 3, kemudian B adalah 7. Nah, kemudian di sini terjadi penambahan dari variabel A sehingga yang awalnya 3 menjadi 5. Maka di sini nilai variabel A adalah 8. Kemudian variabel B sama dengan variabel C sama dengan 11 ditambah 3. Jadi variabel B yang awalnya adalah 7 tergantikan dengan angka 11 ditambah 3 sama dengan 14. Nah, nilai variabel C adalah 11 seperti itu. Kemudian ini adalah contoh script yang kedua untuk melakukan operator ya, misalkan variabel A dikali dengan variabel B, kemudian variabel A di slash variabel B, dan variabel A di mod dengan variabel B, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian konstanta, jadi konstanta ini fungsinya bersama dengan variabel, hanya nilainya selalu tetap dan tidak bisa dirubah-rubah. Contoh konstanta adalah pi sama dengan 3,14. Pi ini adalah untuk menghitung rumus lingkaran ya. Nah, untuk tipe data ada 5 macam tipe data di
PHP ada integer, double, string, array, tipe data objek, dan escape karakter. Kemudian ini adalah contoh penggunaan konstanta dan variabel. Kita definisikan dulu. Konstantanya adalah seperti ini, salam, kemudian halo, kemudian variabel nama Mr. Joko, kemudian dilakukan pencetakan variabel tipe datanya adalah string, kemudian apa kabar, koma, ini akan memanggil variabel nama ya, gitu. Kemudian ini contoh penggunaan if ya. Jadi kalau misalkan statusnya terisi, maka dia akan menjadi aktif. Kalau misalkan tidak terisi, maka dia tidak aktif, seperti itu. Jadi kita lihat di sini statusnya adalah true. Kalau true berarti nilainya adalah benar, berarti dia adalah aktif. Kalau misalkan ini statusnya kita ganti false, berarti dia menjadi tidak aktif, seperti itu. Kemudian ada casting variable. Ini adalah mengkonversi variabel dengan cara melakukan konversi bisa ke integer, bisa ke double, atau dengan bisa ke string. Jadi contohnya seperti ini, konversi string ke integer atau double, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian tipe data integer ini menyatakan tipe data bulat dengan jangkauan kira-kira minus 2 miliar hingga plus 2 miliar. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian tipe data float ini adalah tipe data desimal atau pecahan. Kemudian tipe data string adalah tipe data teks. Kemudian tipe data array adalah menyimpan lebih dari satu data. Tiap elemen data pada array dibedakan menurut nomor indeksnya. Indeks mulai dari 0, yaitu minggu ini adalah 0, 1 Senin, 2 Selasa, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, dan Sabtu adalah 6 gitu. Jadi ini adalah untuk mencetak hari kedua, berarti dia adalah Selasa. Mencetak hari kelima berarti dia adalah hari Jumat, berarti itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Jumat. Kemudian ada tipe data objek. Ini merupakan tipe data untuk bahasa pemrograman berorientasi objek. Biasanya dia mempunyai metode ya, didefinisikan dengan membuat kelas terlebih dahulu. Jadi kalau berorientasi objek itu nama kelas sama dengan nama program. Kemudian tipe data escape karakter ini adalah tipe data untuk mewakili karakter ASCII dengan fungsi khusus. Misalkan diawali dengan tanda slash. Contohnya seperti ini, $. Nah, seperti ini adalah untuk ganti baris. Ini juga ada beberapa operator dalam PHP, operator aritmatika untuk melakukan perhitungan mulai dari plus, minus, asterik, slash sampai sisa hasil pembagian atau modulus. Kemudian penugasan, kemudian bitwise, kemudian perbandingan, membandingkan antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya, kemudian logika. Dan untuk penggabungan string ini menggunakan tanda titik. Contohnya adalah seperti ini. Gajinya adalah 1 juta, pajaknya adalah 0,1. Terus total gaji adalah gaji dikurang gaji kali pajak ya. Jadi gaji sebelum pajak adalah 1 juta. Kemudian gaji yang dibawa pulang adalah THP. Variabel THP ini dilakukan perhitungan antara gaji dikurang perkalian pajak dengan gaji, seperti itu, sehingga hasilnya adalah terjadi pengurangan 100.000. Jadi gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Kemudian contoh operator yang kedua adalah seperti ini. Ini bisa dicoba. Kemudian ini sama tadi. Kemudian ini ada komentar. Nah, komentar di bahasa pemrograman itu tidak akan diproses oleh bahasa pemrograman, jadi hanya sebagai penanda atau untuk memberikan nama pembuat program misalkan atau fungsi dari program tersebut. Nah, untuk komentar itu biasanya menggunakan slash untuk
yang terdiri dari satu baris. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini slash ini menggunakan satu baris. Kalau misalkan kita mau mendefinisikan lebih dari satu baris, bisa kita pakai slash asterik, kemudian kita berikan komentarnya apa, kemudian bintang asterik. Untuk pemberian satu komentar itu juga bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Nah, bedanya apa? Kalau untuk tanda pagar biasanya ini komentar yang biasa digunakan untuk Unix shell gitu ya. Jadi untuk pemberian komentar ada 3, bisa menggunakan slash pagar atau slash asterik slash seperti ini, dan ini tidak akan diproses. Oke, materi untuk hari ini cukup sampai sekian. Nanti ada file tersendiri untuk pemberian tugas yang akan dipresentasikan di web pemrograman praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.